zaman dulu itu di perkebunan karetnya orang-orang yang tinggal di sana mereka digusur dan terjadilah semacam kayak perang dan kerusuhan gitu, dan banyak orang yang meninggal dalam peristiwa itu. Halo teman-teman, selamat Halo. sore. Akhirnya setelah kita cukup lama tidak berjumpa di acara ini, Pandan. Iya nih, udah lama juga ya. Kira-kira terakhir tuh bulan akhir tahun kemarin ya? Iya. Oke, jadi kali ini aku dan Pandan akan kembali mereview sebuah buku. Terus kalau misalkan dilihat dari kostum kita nih, kira-kira buku apa ya yang akan kita review? Hitam-hitam gini. Jadi kita akan mereview sebuah buku dengan genre horor berjudul Rumah di Perkebunan Karet, karya Bri Story. Kamu kemarin baca ini berapa hari, Pandan? Aku baca itu sekitar 1 hari, jadi cuma 2 kali baca aja karena ini lumayan gampang buat dibaca. Ngalir sih. ya? Iya. Oh iya. Jadi buku ini tuh ditulis sama Bri Story. Dia itu cukup terkenal di Twitternya. Dia punya followers sampai 62.000 followers di Twitter, dan di Instagramnya dia followersnya sekitar 4.000-an. Wow. Jadi ceritanya itu sebenarnya awalnya di Twitter sama di Instagram kalau nggak salah. Awalnya ditulis di sana, terus kemudian dibukukan oleh penerbit The Panas Dalam Publishing ini. Baru banget terbit ini ya. Ini mungkin baru tahun ini ya kalau nggak salah. Yap, benar, 2020. Oke, mungkin kita mulai cerita-cerita aja. Jadi apa nih, gimana ceritanya? Jadi ini ceritanya dimulai dari sudut pandangnya Pak Heri. Jadi Pak Heri ini dia diterima sebagai pengelola perkebunan karet di suatu wilayah, dan kebetulan dia diharuskan tinggal di dekat perkebunan itu. Di dalam perkebunan deh kayaknya. Iya, di dalam perkebunan itu. Dan cerita horornya dimulai ketika dia tinggal di rumah yang udah lama terbengkalai itu ya, Mbak ya. Iya. Terus satu persatu hantunya mulai muncul tuh. Dari mulai apa aja nih? Disebutin banget nih. Iya. Jadi hantunya itu ada beberapa. Ada pocong, ada kuntilanak, ada apa lagi tuh? Nenek-nenek yang suka menyapu. Iya. Sama sosok-sosok tanpa kepala gitu deh. Aduh. Iya. Banyak orang-orang misterius dan hantu-hantu yang serem gitu. Dan menurutku Bri ini dia pintar karena dia memilih hantu-hantu yang emang paling banyak ditakuti di Indonesia. Jadi kita ngebayangnya gampang gitu ya. Iya, kayak pocong dan kuntilanak itu menurutku salah dua yang paling banyak ditakuti di Indonesia. Jadi menurutku dia pintar sih karena ngutamain itu. Terus oh ya, tokohnya nggak cuma Pak Heri. Jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak, tapi tokoh sentralnya tuh ada Pak Heri sama Wahyu. Wahyu ini asistennya dia, sama ada satu lagi Bri. Jadi penulisnya ini juga hadir di dalam cerita, karena cerita ini kalau berdasarkan dari kata pengantarnya itu emang berdasarkan dari kisah nyata yang dialami sama si Bri dan orang-orang yang di dalamnya itu gitu. Ya. Jadi Pak Heri ini dia tinggal di rumah yang horor tadi itu bareng sama Wahyu, dan mereka hari demi hari berusaha ngurus perkebunan karetnya sambil diganggu sama hantu-hantunya itu ya. Jadi betul-betul itu serangan hantunya intens banget. Jadi mereka ngapain sedikit tiba-tiba muncul hantu. Ngapain sedikit muncul hantu lagi. Jadi untuk dibaca tuh betul-betul harus menyiapkan jantung yang kuat ya, karena menurutku ini cukup mengerikan, terutama di bab awal ketika ada kemunculan pocong yang pertama kali, dan di bab terakhir ketika hampir itu ya? mencapai penutup. Menurutku serem sepanjang jalan itu. Oh iya. Wow. Iya. Karena mungkin kita langsung ngomongin kelebihan buku ini ya. Kalau dari aku dulu kali ya. Kalau yang aku suka dari buku ini tuh tadi yang kata Pandan, horornya tuh intens gitu loh. Jadi kayak nggak udah-udah gitu. Kalau misalkan cerita misteri lain kan ada yang nggak horornya, yang santai-santainya, yang senang-senangnya. Kalau dia tuh kayak aku ngerasanya sepanjang bab itu kayak ada horornya terus gitu loh. Dan ini juga didukung sama karakternya yang emang sebenarnya aku agak bingung dengan karakternya ini. Karena kalau misalkan aku ditempatkan di sebuah rumah terus dihantui terus-terusan, kayak aku mungkin hanya bertahan 1 malam dan aku akan pergi gitu. Iya. Tapi mereka itu mereka selalu berusaha kayak mensugesti dirinya sendiri gitu loh, kayak oh nggak apa-apa nih, asal kita berani, asal kita niatnya tulus, nggak apa-apa. Tapi ya karena karakternya mereka yang kayak gitu ya, mereka akhirnya
dihantui terus-terusan gitu. Kalau misalkan karakternya mereka seperti aku, buku ini gak akan pernah ada gitu. Iya, dan hebatnya lagi Pak Heri sama Wahyu tadi mereka bertahan sampai 4 tahun coba Iya, 4 di tahun. rumah horor hantu ini. Padahal sebetulnya mereka punya pilihan untuk nggak tinggal di sana ya. Iya, bisa tinggal, cuman agak jauh sih. Mereka bisa tinggal di kota, tapi ya mungkin kalau di Jakarta harus ngelaju dari Depok ke Jakarta gitu kali ya, harus males, ya udah deh. Itu sih kalau yang aku suka. Sama yang aku suka tuh dia ini apa namanya? Kertasnya. Iya, bukan kertasnya sih, lebih ke huruf-hurufnya gitu loh. Dia besar. Jadi iya. jadi tulisannya itu besar. Jadi enak dibaca gitu loh. Untukku yang matanya minus lumayan tuh sangat memanjakan mataku, nggak bikin lelah juga sih. Karena itu juga aku juga lumayan cepat. Biasanya kan agak lama kalau baca. Kalau ini kemarin 2 hari selesai. Itu sih. Kalau kamu apa yang kamu suka dari buku ini? Selain Kalau kamu suka hantu-hantunya ya. Yang paling aku suka dari buku ini adalah buku ini ada kritik sosialnya juga. Jadi kalau kita bertanya-tanya dari mana sih sebetulnya hantu-hantu yang serem tadi berasal, ternyata mereka itu asalnya dari sejarah di masa lalu. Jadi zaman dulu itu di perkebunan karetnya, orang-orang yang tinggal di sana mereka digusur dan terjadilah semacam kayak perang dan kerusuhan gitu, dan banyak orang yang meninggal dalam peristiwa itu, dan mereka akhirnya jadi hantu sampai kedatangan Pak Heri ini. Menurutku itu keren banget, dia berhasil mengangkat isu sosial di dalam novel horor kayak gini. Dalam kemasan yang Iya. lebih enak dibaca Oh, gitu ya. sangat nggak terduga loh ini. Aku sebelumnya sama sekali nggak pernah lihat ada buku horor yang mereka mengangkat isu sosial yang seberat itu, tapi tetap bisa dinikmati dengan ringan. Tapi kamu menduga nggak konfliknya apa? Jadi maksudnya ketika kamu awal baca muncul hantu si ini hantu, kamu sempat menduga nggak kalau akan ada konflik yang kayak gitu, yang konflik sosial tadi? Sebenarnya kalau aku nggak sih, karena aku udah terlalu takut sama hantu-hantunya. Wah, semenakutin itu berarti ya? Ya mungkin karena aku emang orangnya emang penakut, jadi ya takut. Oh iya, mungkin harus diperjelas dulu sih ya. Kebetulan kalau aku nggak terlalu takut sama hantu-hantu, iya. jadi memang buatku ini nggak terlalu menakutkan. Tapi buat Mbak Dani? Ya karena aku orangnya adalah orang penakut, jadi sangat menakutkan. Apalagi tadi terornya tuh nggak ada habis-habisnya gitu, jadi kayak nggak ada kesempatan buat napas gitu loh istilahnya. Oh, Kayak intens banget ya. Abis kelar yang teror si pocong, besoknya muncul si kuntilanak, besoknya lagi muncul si ini, balik lagi ke pocong lagi. Udah gitu dalam satu malam itu mereka bisa menghadapi banyak hantu yang berbeda gitu loh. Gimana tuh? Kamu ngebayangin nggak? Kayak gitu, maksudnya ngebayangin dalam satu malam harus menghadapi itu. Aku tuh nggak kebayang sih gimana mereka bisa bertahan sampai 4 tahun. Iya, pasti mentalnya luar biasa banget untuk keberaniannya. Dan ini kan dulu bukunya sempat aku taruh di rumah juga, dan kebetulan ibuku itu baca, dan kata ibuku ini bukunya serem banget, betul-betul serem sampai kebawa mimpi. Iya, sampai katanya ibuku nggak berani ngelanjutin baca sampai akhir saking seremnya. Terus satu lagi kelebihan dari buku ini adalah ada bonus yang biasanya nggak diberikan sama buku-buku lain. Jadi selain ada pembatas buku, itu juga ada satu kartu yang namanya horror card. Jadi ini kayak kayak semacam ensiklopedi singkat buat hal-hal mistis, dan kebetulan ini kita dapatnya Wewe Gombel ya. Oh itu mungkin ini kali ya, hantu-hantu di Indonesia kali ya. Wah iya. Jadi penasaran ya, apa yang buku lain kira-kira dapat apa ya? Mungkin ada pocong, terus ada apa yang lain. Ada nenek gayung kan nanti. Iya, jadi di dalam horror card ini ada pengertian singkat tentang setiap hantu, dan menurutku itu membantu orang buat lebih memahami bukunya sih. Jadi menurutku ini salah satu bonus yang cerdas. Oh gitu. Iya. Oh iya sih. Ya, terus kalau jujur aja ada yang nggak aku suka juga dari buku ini. Itu ini sih lebih ke endingnya gitu. Maksudnya kan tadi kan ada konflik besar yang diutarakan di akhir gitu. Ya namanya pembaca kayak aku berharap ada ending yang menceritakan gimana sih akhirnya rumah itu gitu. Apakah ada penyelesaian apa kayak gitu, diapain yang konflik besarnya itu, tapi nggak ada gitu, kayak ya udah gitu. Tapi mungkin emang itu mungkin menariknya juga kali ya, karena nggak semua hal itu harus terselesaikan gitu nggak sih? Oh iya sih, jadi open ending ya berarti. Iya. Oh. Jadi kayak pembacanya tuh bebas gitu, berimajinasi. Apakah rumah itu masih akan tetap ada? Apakah hantu-hantunya tetap menghantui di sana atau dipindahkan oleh kiai kayak atau gimana gitu, nggak tahu gitu.
Iya sih, aku juga yang merasa kurang puas yang bagian itu. Jadi kayaknya seluruh buku ini tuh isinya tentang masalah, tapi solusinya kok kayaknya nggak ada gitu. Iya. Dan kalaupun ada sesuatu yang bisa disebut sebagai solusi, itu solusinya terlalu gampang. Jadi solusinya adalah tiba-tiba ada bapak-bapak tua yang pernah kerja di perkebunan itu juga, dan dia menceritakan masa lalu dari perkebunan itu. Terus orang-orangnya pada sadar kan, terus ya udah akhirnya cabut. Tiba-tiba memilih pergi gitu, cuman nggak tahu bagaimana dengan yang ditinggalkan. Kan mereka meninggalkan rumah itu kan akhirnya. Tapi apakah sampai sekarang rumah itu masih berdiri? Penasaran nggak sih? Iya juga sih, kalau ada beneran kayaknya aku pengen berkunjung deh ke rumahnya ini deh. Ya kali. Iya, penasaran. Itu terus ada lagi nggak? Oh ini sih, ada satu lagi yang kurang srek buatku. Itu tuh di sini itu ada, tadi kan ada 3 tokoh tuh, Pak Heri, Pak Wahyu, sama Bri. Bri ini masih kecil, jadi Bri ini adalah di sini tuh diceritakan sebagai keponakannya Pak Heri. Jadi ada 3 point of view juga di buku ini. Poinnya Pak Heri, Pak Wahyu, dan Bri. Tapi kalau menurutku tuh kurang menonjol gitu loh perbedaannya. Jadi nggak bisa dibedakan itu. Misalkan nggak ada tulisan itu adalah nggak disebutkan itu adalah point of view-nya Pak Heri, Pak Wahyu, dan Bri tuh nggak bisa dibedakan. Jadi sama aja gitu, kurang perbedaan karakternya tuh kurang terlihat kalau menurutku. Padahal kan Bri ini masih kecil ya ininya. Sosoknya itu, jadi menurutku akan sangat lebih bagus kalau misalkan dibuat yang lebih polos gitu gaya berceritanya, kayak anak-anak gimana sih kalau cerita gitu. Oh iya, soalnya biasanya kan kosakata antara anak-anak dan orang dewasa itu beda. Nah masalahnya di dalam sini Bri itu digambarkan kosakatanya begitu kaya ya, jadi kayaknya soalnya dia udah dewasa banget gitu. Padahal bukannya ini ya, kalau anak kecil tuh bukannya kalau melihat hal-hal yang kayak gitu tuh lebih gampang melihat nggak sih? Iya. Jadi aku kayak penasaran gitu, kalau harusnya tuh Bri itu melihat lebih banyak gitu nggak sih dibanding kedua omnya ini? Harusnya iya. Lebih serem gitu. Kayak pengalaman dia itu lebih apa ya, lebih polos, lebih pure gitu nggak sih? Sebagai anak-anak gitu loh maksudnya. Oh iya. Itu sih. Terus kalau menurutku malah sebetulnya sudut pandangnya Bri itu nggak penting-penting amat buat dimasukin nih. Kecuali kalau alasannya tadi, seandainya dia bisa ngelihat hal yang lebih banyak dari Pak Heri sama Wahyunya, it's okay buat masukin sudut pandangnya Bri. Gitu. Tapi ternyata kayak nggak ada perbedaan ya. Yang dia lihat kan juga kayak makhluk ini lagi, makhluk itu lagi. Jadi kayak pengulangan-pengulangan yang sebetulnya itu terasa agak membosankan gitu. Kalau buatku. Tapi kalau menurutmu nih, tadi kamu bilang cuma 2 ini ya, bagian yang paling serem bagian awal dan bagian akhir itu ya? Iya. Kalau yang kemunculan hantu yang paling serem, menurutmu yang mana di antara 2 itu? Kalau menurutku yang paling serem itu tetap yang bagian akhir ya, waktu mereka tersesat di suatu tempat yang ternyata adalah pusat dari para hantunya itu. Tapi menurutku yang bagian awal juga menarik dan perlu diceritain. Jadi salah satu adegan yang menurutku paling serem adalah kemunculan pertama si pocongnya. Jadi dari buku ini kita jadi dapat ilmu baru ya Mbak ya. Jadi ada tanda-tanda tertentu yang muncul kalau si pocongnya ini mau tiba-tiba datang. Jadi yang pertama adalah ada bunyi cerek. Dan yang kedua adalah ada bau kayak semacam kentang gitu. Dan itu aku sama sekali nggak tahu ada kayak gitu sebelum baca buku ini. Aku hanya berpikir jangan sampai aku mendengar bunyi itu ataupun mencium aroma kentang di malam hari. Hati-hati ya, itu pengetahuan baru sih. Iya sih. Kalau aku yang paling serem itu ada di bagian tengah malahan, yang pas jadi kalau nggak salah mereka pulang dari mana gitu ya. Terus dia melewati hutan, motornya mogok, terus hujan kan. Terus dia berteduh di gubuk yang kosong. Dan entah kenapa tokohnya itu terdorong untuk masuk ke dalam gubuk gitu. Dan di sana ada yang hantu tanpa kepala itu loh, itu kayak oh my god. Iya. Aku sempat berhenti di situ. Berhenti untuk bernapas dulu. Saking ngerinya ya. Iya, karena ya namanya orang penakut gimana sih harus baca buku horor. Tapi kalau untukku yang sangat penakut, buku ini masih sangat bisa dinikmati sih. Dan buatku yang nggak terlalu penakut sama hantu, menurutku ini juga masih cukup oke kalau buat hiburan gitu. Oke, jadi setelah uraian tadi, kalau misalkan kamu harus merating berapa nih? Kamu akan kasih rating berapa buku ini? Oh iya. Setelah aku baca buku ini, aku lumayan puas ya, karena walaupun aku nggak terlalu takut sama hantu, tapi ini ada unsur-unsur yang bikin aku takut dan merasa deg-degan juga gitu. Jadi kalau untuk rating dari 10, aku akan kasih ini angka 7. Karena menurutku ini
cukup menarik dan menghibur, tapi masih ada ruang-ruang untuk berkembang lagi, untuk jadi karya yang lebih baik. Dan saya bakal menunggu karya Bri yang selanjutnya. Oke. Kalau aku setelah membaca Dalam Ketakutan, aku juga akan mengasih rating 7. Untuk pertama kalinya kita punya rating yang sama ya untuk satu buku. Oh iya. Iya, sama, setuju dengan Pandan. Kalau buku ini untukku yang sangat penakut, sangat horor, tapi masih bisa saya nikmati gitu. Jadi nggak yang, kan kalau orang yang takut kan kayak nggak mungkin disuruh baca horor juga gitu kan. Kalau yang horornya ini, tapi masih bisa aku nikmati. Tapi bener juga sih, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan sehingga buku ini lebih wow lagi. Jadi itu review kami atas buku ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.